mundur ke belakang di season 13 tapi dengan roster yang sekarang. Kombinasi yang menarik banget nantinya Chain CC yang bisa diberikan pastinya kan ada efek dari Vai juga dari seorang fighter ini, tapi Bigetron Alpha mereka harus segera menjawab ini. Mereka udah isi damage dealernya, ini 3 damage dealer yang udah dikeluarkan juga. Tapi frontline seperti apa yang pengen mereka bawa? Masih ada Barat sih sebenarnya yang masih bisa dibawain. Karena udah nggak ada X-Borg juga, ini bakal jadi poin plus sebenarnya buat teman-teman dari Bigetron Alpha. Tinggal di roamernya malah menurutku, karena udah nggak ada Tigreal juga kan. Jadi roamer yang paling cocoknya harusnya roamer tank juga. Untuk bisa mengimbangi bagaimana rotasi cepat dari Fredrin dan juga Arlott. Grok udah pasti diambil. Karena kalau nggak diambil tentu bakal rugi buat teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ini dia, panjang MPL di 15 berjalan dari total 14 game, Fanny menjadi hero dengan ban rate tertinggi dengan 92,86%. Buset deh. Dari 14 game, dari sekali doang terlepas. Dan sekarang Faramis yang akan menjadi pelengkap buat Arky Hoshi, membuat team fight-nya mungkin nggak bisa sekali beres ya. Bakal diperpanjang lagi lebih lama. Tapi dengan adanya Aurora juga di sini ya posisinya ya. Oh iya ya? Iya. Roamernya bakal punya damage seharusnya. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana Aurora tadi ya, yang dimana tentunya bisa bergerak juga sebagai salah satu stopper. Aku malah lebih curious atau lebih penasaran sama bagaimana nanti tempo permainan yang bisa dibawakan, terutama karena ada Valentina juga. Jadi imbang nih, sama-sama punya Netherrealm. Wah, asik. Pertempurannya sama-sama panjang. Tinggal bagaimana nanti setup dari beberapa rekannya. Cuma nanti akan ada Netherrealm atau apa ya? Atau Fantasmas nanti yang udah disikat-sikatin ya. Banyak ya yang dipersiapkan nanti. Nah ya itu sih, Netherrealm versus Netherrealm karena ada Valentina juga kan. Cuma ya lagi-lagi Valentina di early game bakal kalah dari segi cooldown. Dan itu akan sangat merugikan sekali kalau misalkan Bigetron Alpha nggak maksimalin. Setelah tadi kita melihat game pertama yang begitu cepat bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Akankah game kedua menjadi 1-1 atau 2-0? 1-1 apa 2-0? Ya wes, kalau begitu sekarang kita menuju ke game yang kedua dan MPL Arena. Mana suaranya? Wow, ini dia. Rame. Arky Hoshi yang bakal coba untuk memperjuangkan 1 poin mereka selanjutnya dengan tipikal gameplay yang pastinya akan berbeda, tapi Ki sudah mulai memberikan gangguan ke area yang dimiliki oleh Arky Hoshi untuk early game kita. Wah ini kalau ngomongin soal bagaimana 2 damage dealer ya yang ada di kubu Arky Hoshi. Aurora, Faramis. Ki harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan dia kena poke damage sedikit aja dan mereka lagi nggak ready, dia bakal di pick off dengan sangat-sangat instan. Apalagi Roger loh di sini posisinya. Roger ngelihat darah musuh sekarat sedikit aja dikejar sama dia pasti. Like a punch bisa jadi eksekusi yang manis. Iya, jangan lupakan juga dengan adanya Aurora ya. Pastinya ini efek sisinya benar-benar akan dimaksimalkan. Aurora di sisi roamer dan untuk kedua belah XP lane ya mungkin ini bakal lebih terlihat ketika udah masuk ke momen-momen team fight nantinya. Tapi 3 pemain dari Arky Hoshi sudah mulai mendekat. Emang dikejar banget tuh, hey! Untungnya emang dengan 1 Purify-nya masih berhasil selamat dan juga kabur, dan kali ini mungkin dia akan bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Ya, bakal coba untuk diprotek juga ya dengan kehadiran dari seorang Ki. Mungkin nggak perlu terlalu khawatir juga. Ada banyak gangguan yang nantinya bisa diberikan. Namun permainan dari Arky Hoshi pun memang terlihat cukup aktif, Prof KB. Iya. Mereka punya 2 Purify, jadi harusnya aman banget. Tapi top lane. Oke, Skylar 1 terakhirnya karena Skylar bisa bertahan, tapi barusan transformasi langsung dikeluarkan juga. Begitu baik bisa ngedinai sedikit, tapi tidak untuk waktu yang lama. Tapi Super Carry berbeda, masih ada energi sedikit. Pinpoise mau pergi ke arah mana lagi, masih bisa mengatur jaraknya dan juga defense sword-nya. Masih bisa untuk dibendung, tapi untuk sekarang Hailstone Blast-nya begitu pas banget momentumnya hilang. Ya, pengejaran dari seorang Idok yang berhasil meskipun udah ada upaya juga dari seorang Ki, tapi tentunya tiba-tiba udah berhasil diamankan juga oleh seorang Sujin karena memang waktu yang terbuang cukup lama untuk nge-trade di area top lane. Iya, ya, emang lagi-lagi objektif kalau ngomongin soal Link kayaknya cukup berbeda. Dan memang dia harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan level yang lebih unggul dibandingkan dengan Fredrin. Yap. Dan terlihat ada 1 lagi pergerakan lewat. 2 serial langsung dikeluarkan dan mereka membalaskan keadaan. Terlihat ada 2 player. Iya, ada 2 player tumbangan tapi 3 pemain sebenarnya yang digeser. Untungnya Moreno masih bisa melarikan diri meskipun harus korbanin ke arah flickernya, dan Arky Hoshi sudah mulai dalam kondisi yang cukup meyakinkan meskipun mereka kehilangan platingan gold yang cukup banyak di area top lane. Iya, tapi kali ini akhirnya ada jawaban juga nih yang dimana ketika Moreno ambil ultimate-nya, ternyata ultimate Idok bukan menuju ke arah Netherrealm, team fight-nya jadi terlihat tidak begitu berimbang dan itu akan menguntungkan sekali bagi Arky Hoshi.
Sehingga kita mungkin akan melihat sedikit Big Run Alpha dengan pemilihan-pemilihan ultimate yang bisa dia bawakan. Terutama untuk Moreno, tinggal dia pilih nih apa yang bakal membuat dia makin lebih nyaman dan makin lebih powerful dalam teamfight jangka panjangnya. Ya, mau main agresif kah atau mau main lebih pasif juga dengan ya adanya power dari Netherrealm, itu semua akan menjadi keputusan. Tapi tabrak kan? Well charge langsung dikeluarkan dan Idok akan langsung ke trigger. Namun untuk kali ini Glacier langsung dikeluarkan pula di mana Idok ya malah menjadi korban. Riznya tadi mencoba untuk bisa menyelamatkan dengan satu Netherrealm tapi sepertinya tidak sempat lagi. Dan juga di area gold lane, apakah ini bakal coba untuk dikasih pressure tambahan lagi karena posisi dari seorang Ki cukup jauh di sana. Ada Rins, juga ada Sutsujin yang akan mulai mengejar. Oke, mereka mencoba untuk bisa mengejar Sutsujin dan juga Rins bekerja sama. Mereka berjalan bersama namun di bagian bawah. Akankah Sutsujin mau langsung mendekat untuk bisa mendapatkan ke arah Super Loop tapi terlalu jauh jaraknya. Mau dikejarkah kali ini dari seorang Super Loop dengan damage yang masih tersisa? Oke, ini lama banget, bakal lama banget Super Loop. Masih selamat, coba lihat. Sustainability ditambah lagi dengan adanya pengurangan terhadap damage yang bisa diberikan ya. Hybrid pula, jadi magic dan physical masuk semuanya damage reduction. Membuat Terisal sangat strong sekali, tapi poin plusnya adalah Luke sesaat lagi akan punya flicker. Jadi mungkin inisiasi bisa tercipta di Turtle kali ini. Iya. Dari arah Turtle karena ada zone out juga yang bakal dilakukan oleh seorang Darren, tapi Ki juga bakal memberikan gangguan yang sama. Oke, Turtle-nya masih bisa selamat tapi barusan ada kipasan yang sudah terjadi. Turtle-nya berhasil diamankan, bahkan terlihat dengan ada satu penalti zone. Tapi Netherrealm-nya udah langsung ke trigger, Idoknya masih berusaha untuk bisa kabur. Bahkan sekarang Rinsya ada di bagian belakang. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Dan sekarang ada 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mulai terjebak, mulai terpisah. Moreno hanya bisa melihat Ki dikebukin. Ya, ditahan begitu saja, nggak boleh dipulangkan sama sekali. Dan ya mereka dapat satu pemain yang lumayan berharga ya. Ki nggak bakal ada gangguan di area river untuk beberapa saat ke depan. Final stressnya keluar lagi Dairen. Dan sekarang Vengeance ya terlihat udah langsung diserang begitu saja. The dash yang tercipta. Hanya untuk sekarang Super Ken. Mau tidak mau satu terakhirnya Sutsujin gagal untuk bisa melanjutkan damage yang sudah bisa diantarkan juga Eman. Mundur lagi. Hey! Moreno hadir dengan satu Netherrealm. Ya, sayangnya yang diambil oleh Netherrealm sehingga tidak bisa bermain dengan terlalu agresif juga. Dia nggak mau masuk ke arah outer turret juga. Dan sekarang mungkin ini waktunya untuk mendapatkan outer turret bagi Bigetron Alpha selama Idok bisa ditahan. Ya tapi menurutku malah itu yang penting banget buat diambil sama Moreno. Ketika dia punya Netherrealm berarti itu akan memperpanjang teamfight dari Bigetron Alpha. Itu akan menyelamatkan Ki juga dari poke damage yang begitu banyak. Dan sekarang mereka mendapatkan top turret outer. Jadi ini akan menambah daya dobrak juga bagi Bigetron Alpha dengan rotasi cepatnya juga. Ditambah untuk sekarang kalau melihat dari Fredrin dari Sutsujin tinggal mainin objektif lagi karena kebetulan Sutsujin ketinggalan satu level. Yap. Ini ada menjadi debut Fredrin yang di season 14 ya, tapi barusan terlihat ada lagi. Frosty Breeze-nya langsung dikeluarkan, Sutsujin tertinggal sendirian, Super Loop-nya akan langsung ditarik tapi untungnya masih ada penalti zone tadi dan dia pergi ke tempat yang berbeda dan Ki-nya tertinggal. Moreno-nya dari bagian belakang, wild charge-nya tapi Netherrealm langsung dibawa ke begitu saja karena kali ini Super Ken-nya bisa selamat dan Super Ken-nya malah tertangkap basah dia tersebut. Ki-nya langsung dikejar habis-habisan. Dairen melihat dari kejauhan. Ya, itu dia. Satu inisiasi yang bagus banget di wild charge yang coba untuk dibuka. Namun pada akhirnya disengage akan menjadi jawabannya di bagian bawah. Dairen pun dia bisa menghentikan Eman seharusnya atau bahkan memulangkan Eman. Ini bakal jadi satu hal yang cukup possible. Ya ada Thunderbelt jadi aman, harusnya ada hybrid defense juga sebagai power tambahan dari Dairen di area Turtle. Dibalaskan sama Moreno langsung dong tapi Turtle-nya diambil langsung dan Rins menjadi korban. Menukar Turtle ya dengan satu sosok Rins yang ini mana yang lebih mahal Prof? Jadi ya jujur hero lebih mahal sih buat sekarang ya. Makanya lihat gold dari Bigetron Alpha masih leading dan Super Ken lumayan menarik, dia bikin Thunderbelt. Dan Eman cukup terancam ketika berhadapan sama Dairen tapi berseker Spirit Thunderbelt tanpa tough boots. Super Ken kayak mau nabung untuk hybrid defense agar dia nggak bisa langsung di burst dengan damage yang begitu tinggi dari Araraki Hoshi. Ya, dan memang melihat dari segi team fight-nya, ini bakal jadi team fight yang lagi-lagi akan sangat amat panjang, apalagi Sutsujin sudah mulai berada di bagian terdepan. Oke, Sutsujin masih cukup pede sendirian di bagian terdepan. Super Look-nya masih bertahan. Wah. Masih terlalu tebal sih dia. Belum ada follow up dari Skylar juga ya yang bisa join karena team fight. Mungkin jadi salah satu alasan mereka nggak mau terlalu komit. Oke, langsung dikorek begitu saja. Skylar akan selamat karena sedikit lagi satu terakhirnya. Bisakah dia selamat? Tidak. Netherrealm tepat berada sepersekian detik saja dan Moreno masih berhasil menyelamatkan dirinya hanya saja untuk tidak untuk waktu yang lama dan hilanglah sudah. Tertarik begitu saja di arah yang lain di bagian bottom lane. Dairen
harus menghadapi dua pemain sekaligus. Cuman memang melihat team fight yang baru saja terjadi, Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Setuju kalau ngomongin hati-hati, tapi ngomongin soal RRQ Hoshi juga mereka udah terpicu banyak banget resource ultimate-nya di bagian area jungle tadi. Tapi lihat Super Ken dengan slow evac yang bisa diberikan dari Thunderbelt. Ini yang membuat kayaknya teman-teman dari RRQ Hoshi nggak bisa untuk kabur dari kejaran Ling yang begitu mematikan. Dan begitu tajam juga dengan critical damage yang tinggi. Siapapun yang terkena Thunderbelt akan terkena efek slow. Menambah power defense lagi dari Super Ken dan itu yang membuat dia survive sampai sekarang. Iya, memudahkan juga ya untuk pengejaran apapun yang nanti coba diupayakan oleh kedua belah tim dengan gap gold yang memang masih belum terlalu jauh kali ini. Perebutan objektif selanjutnya, Lord yang pertama akan menjadi penentuan yang cukup berharga bagi kedua belah tim. Ya, tapi kayaknya Super Ken udah mulai kapok ya. Tadi dia belum punya tough boots, sekarang dia udah punya tough boots. Jadi lebih aman untuk menghindari semua efek sisi yang diberikan. Final slash-nya bagus banget. Dan sekarang pertempuran kembali terpecah di area tengah. Zaman Forza dalam akan pula. Superlock yang menjadi korban. Ada Glacier yang udah dipeliharakan pula. Tapi Zaman Forza tadi diusir jauh banget ke bagian belakang. Bahkan untuk sekarang Fredrinnya masih bisa bertahan dan tidak ada yang tumbang dari RRQ Hoshi. Itu serba dadakan ya. Satu buah final slash yang langsung menggeser pemain dari Bigetron Alpha dan menyebabkan dua pemain tumbang. Ini berarti waktunya RRQ Hoshi untuk mulai mengamankan Lord yang pertama. Tapi masih ada Super Ken yang harus diwaspadai dengan retribution yang juga ready. Di bawah nostalgia buat Lord Dance, lihat ditahan biar Setsujinya dapetin momentum. Tapi Super Ken bermain dan mencoba untuk mencari momentum. Oke, Lakin Pos langsung dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Super Ken mulai masuk ke bagian depan. Tapi Lordnya tetap menjadi milik dari Setsujin walaupun di tempat yang lain ada satu lagi taruh yang berhasil dihancurkan dan juga sekarang pergerakan dimiliki oleh Eman mulai terjebak di area tengah. Tapi untuknya Eman masih berhasil kabur lagi dan juga sekarang Superlook final slash-nya Superlook dihajar. Dan ingat itu tadi retribution itu nggak dibuka sama Setsujin. Jadi untuk dapetin karena Lordnya mungkin hanya menggunakan karena ultimate-nya saja. Dan sekarang dua pemain hilang jadi harga yang mahal bagi RRQ Hoshi karena Lordnya akan menuju dari area atas. Ya, dan tadi dia ambil si Moreno bener-bener yang mungkin miss kali ya kalkulasinya ya. Langsung yang ditabrakin kayak begitu dengan satu wild shard tadi 2000. udah langsung terlihat dan mereka semua melawan semua pertempuran Super Ken. Langsung menghilang dengan saat cepat, King masih selamat. Namun untuk Eman ada terkena sedikit efek freeze di dalam tubuhnya. Ya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu ya. Satu buah barrier yang mungkin bisa dibilang lumayan mengganggu. Tapi gangguan sebenarnya akan terasa ketika Lordnya udah mulai mendekat lagi. Dan passive turret satu persatu sudah mulai dipecahkan. Sebenarnya RRQ ya dapat satu base turret aja ini udah untung banget. Karena mereka harus menunggu terlebih dahulu biar Super Ken-nya hidup kembali dan ambil purple buff-nya. Jangan biarkan Super Ken mendapatkan purple buff karena itu akan menambah daya kekuatan dari Bigetron Alpha. Ya, mau dipaksakah ini untuk ya minimal dapetin passive turret, tapi base turret akan jadi jauh lebih baik lagi. Dan Wave Minion udah mulai berjalan dari bagian mid lane. Oke, itu dia satu penalti shot yang langsung terlihat. Namun sekarang dua Netherlands langsung terlihat juga dengan secara bersama langsung mereka tuangkan pada selesai connect karena beberapa player. Begitu baik tadi apa yang sudah dilakukan oleh daerah begitu saja membuat beberapa player yang ada di dalam area pertahanan Bigetron Alpha. Langsung mereka keluarkan, mereka ajak main. Jangan di dalam mulu, jangan ya Dek ya. Ayo keluar ya Dek ya, dikeluarin tadi. Iya, dan nampaknya dia bakal dikeluarkan juga untuk Eman. Oke, untuk sekarang Eman ya saat terakhirnya. Tapi Eman masih berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Ya, kali ini Eman sepertinya yang langsung menolak mentah-mentah ya. Dia nggak mau diajak keluar, dia malah memulangkan seorang Skylar terlebih dahulu. Super Ken tapi punya posisi Super Ken. Yap, dan sekarang Super Ken ketahuan tapi masih ada Tempo Sobla dan dia pun masih bisa membuat beberapa orang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang Risha pun menjadi korban. Setsujin masih bertahan tapi Dairan masih ingin lebih. Double kill yang cukup mahal bagi Bigetron Alpha. Dan pastinya kalkulasi dari seorang Super Ken yang benar-benar akhirnya perfect banget. Dua pemain hilang dan setidaknya mereka mulai bisa meredam ya perbedaan gold yang terlalu jauh. Itu jadi game changer sih tadi, double kill plus juga purple buff yang didapatkan. Karena itu akan membuka juga bagaimana jendela yang tadinya tertutup rapat dari RRQ Hoshi. Sekarang kali ini Moreno akhirnya mendapatkan ultimate yang tepat. IMU menuju ke Netherrealm dan Super Ken bisa mendapatkan purple buff-nya kembali dengan bebas. Ini akan menjadi momentum untuk Lord selanjutnya. Setsujin memiliki Curse Helm, menambahkan full HP lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya buat teman-teman dari Bigetron Alpha lebih membutuhkan solid fight agar nanti tidak kalah damage dengan teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena goldnya udah mulai diimbangin lagi di menit yang ke-12 sekarang. Betul, udah mulai setara lagi dan memang dari RRQ Hoshi harus lumayan fokus dan
ya berusaha keras lah ya untuk ngedapetin ke arah Lordnya dengan lane jauh yang bisa dikendalikan juga oleh seorang Super Ken. Ini bakal jadi tantangan tersendiri pastinya. Tapi udah mulai show juga adanya posisi dari seorang Skylar di area top lane. Apakah ini akan ngebuat Bigetron Alpha untuk memulai juga nih Lord kita yang kedua. Karena kita tahu untuk Super Ken pun bisa follow up dengan cukup cepat. Tapi Rins juga akan segera mendekat. Wah ini sebenarnya lagi-lagi Lord Dance tarik-tarikan. Ki juga punya barrier jadi bisa ngereset untuk Lordnya. Eman show di area mid lane mungkin dengan tujuan untuk ngebait aja karena dia juga masih punya Purify. Tapi di top lane didorong sebenarnya dan tentunya akan mencari informasi dari Super Ken. Karena kebetulan dia bisa datang kapanpun dengan pinch poise. Wah, iya ya, belum ada informasi nih keberadaan dari seorang Super Ken sendiri. Karena para pemain dari Arky Hoshi juga harus mulai menjaga ke arah Lordnya. Setengah darah. Yap, sampai depan yang lain. Hey, Skylar akan kata top lane yang berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Namun, untuk sekarang ada Netherrealm yang sudah ke pop up dan ini menjadi informasi yang baik untuk Bigetron Alpha loh. Nah, apakah mau coba untuk dipaksa? Karena memang Netherrealm juga ada di tangan dari seorang Moreno. Jadi secara tim fight jangka panjang, Bigetron Alpha mungkin bisa lebih memegang kendali permainan. Tapi masalah tarik ulur, ini ada Fredrin juga. Oh. Oke. Loh. Lord Flicker 16-15. Iya. 2 menit soalnya. Lord Flicker ya. Bisa. Prof, kalau Lord mah cooldownnya ngatur sendiri kali, Prof. Oh iya benar juga. Nggak nunggu 2 menit ya? Dia punya power sendiri juga kebetulan. Ya thanks to barrier lagi-lagi ya untuk Ki. Nah lagi. Dia menutup. Tuh kan, Lagi. nggak nunggu dia. Di portal baik ini mas katanya. Iya sih, ini jadi tantangan tersendiri ya. Kalau mau mungkin berarti Arky Hoshi harus ngincar karena team fight dulu kah? Kalau team fight kayaknya oke sih untuk memicu ya Moreno dengan ultimate-nya. Karena kalau misalkan gak ada yang memicu ultimate dari Moreno ini akan sia-sia sih. Team fight-nya akan gak jadi 50-50 dan Super Ken bisa datang sebagai eksekutor. Blood Wings dari Moreno biar dia gak bisa di all in lagi sama teman-teman dari Arky Hoshi. Tapi di kubu dari Arky Hoshi sendiri, Sutsujin sekarang udah mulai maju. Oke, ada Sutsujin yang mendadak menggebrak lini terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, dari Lordnya lagi-lagi masih akan coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu karena posisinya masih belum ditentukan gitu loh dengan adanya Super Ken yang selalu susah untuk ditangkap. Tapi Conceal tadi sempat dibuka. Oke. Ada konsil tadi udah terdengar dan juga tadi ada pergerakan ya untuk langsung mau ngejar link yang ada di bagian atas tapi masih gagal sejauh ini. Ya masih ditahan lagi dan lagi. Mungkin memang agak berat ya kondisi bagi Arky Hoshi. Kalau misalnya mereka mau paksa itu akan terjadi terus menerus. Kecuali ya dapetin dulu ke arah Grok ya. Oke, akhirnya Super Ken ngelakuin slow push. Dia nggak langsung nge-clear ya di bagian top lane tapi dia memanfaatkan slow pushnya. Tapi di sisi lain juga kalau teman-teman lihat sepertinya ada sesuatu yang terjadi di area map dan mungkin ini bisa menjadi jawaban dari arah Arky Hoshi. Oke, Sutsujin harusnya ketahuan posisinya dan Sutsujin sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa memulai jalannya pertempuran. Dan terlihat Elvan Blast-nya langsung dikeluarkan. Sutsujin terkurung dengan barrier yang udah ada dan sekarang pertempurannya kembali terpecah menjadi 2 bagian. Sutsujin sendirian tapi gak apa-apa, no problem. Nggak masalah, posisi dari Arky Hoshi pun masih dalam kondisi yang cukup aman. Begitupun dari Bigetron Alpha, tapi sekarang justru. Oke, weh, ada satu lagi penalti zone tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan dari Sutsujinnya. Masih ada Netherrealm dan sekarang 2 Netherrealm masih terjadi di dalam area pertempuran yang ada di dekat Lord. Dan mereka semua dengan saman port, tapi masih terjebak juga di bagian belakang. Namun itu sekarang kayak berhasil dihancurkan. Oke, 2 pemain harusnya akan cukup untuk bisa mendapatkan Lordnya, tapi... Oke, Super Ken yang pun tadi masih berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin dan langsung dibalaskan begitu saja. Lord belum menjadi milik siapapun. Oke, dan Eman sendirian berjuang. Masih ada lagi pasif di dalam tubuh dari Indo, tapi Indoknya berhasil lagi dihancurkan dan akhirnya Rinsia. Double kill berhasil dia makan seorang Eman Dan 1v1 again and again seperti di game yang pertama. Wipeout berhasil disecure oleh Arky Hoshi dan sekarang kita bakal melihat Lordnya akhirnya setelah 3 menit lebih waktu yang dibutuhkan. Lord ini akan jatuh ke tangan Arky Hoshi dan mereka tinggal menunggu, mereka tinggal manage wave minionsnya saja. Ya lagi-lagi ya mereka harus memanfaatkan Lord ini. Karena di Lord sebelumnya mereka emang dapatkan Lordnya tapi tidak dengan base turretnya. Sehingga tidak ada pressure untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan kalau sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan base turret minimal 2, itu akan membuka bagaimana kesempatan untuk mereka menekan kembali Bigetron Alpha di dalam area mereka sendiri. Karena sekalinya Bigetron Alpha keluar dari zona aman mereka, ini akan membuat Arky Hoshi kehilangan bush penting. 2000 gold leading dan Lord akan merging ke area dari mid lane. Tinggal memanfaatkan 3 lane push karena Super Ken memang sudah punya lagi untuk Tempest of Blade. Tapi apakah dia akan berani untuk membuka vision sekarang?
dipaksa keluar sepertinya oleh seorang Darren juga, dan Sutsujin akan coba Yep. untuk mengejar. Super Ken gak punya energi sekarang, gak punya satu hal yang cukup baik dalam tubuhnya, tapi setidaknya ada damage yang besar di dalam tubuhnya, dan Lord bergerak di bagian tengah untuk bisa menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Big Lama, dan juga sekarang terjebak satu player tadi yang berhasil dihancurkan. Super Luke dia menjadi korban pertama, barrier langsung dikeluarkan, mereka semua mau bertamu malah diusir nih. Tidak boleh bertemu lagi, dan sekarang Lordnya akan segera masuk. Sutsujin di bagian depan. Oke, Sutsujin di bagian depan ada satu type of swap dan langsung dikeluarkan, dan weapon yang langsung dihilangkan pula oleh Super Ken yang ada di bagian atas. Sekarang ada remnya langsung dikeluarkan pula, tapi shutdown tercipta, Skylarnya malah menjadi korban. Super Ken masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Masih ada kesempatan berarti untuk melakukan clearing karena wave, tapi untuk Super Ken apakah ini masih ada kesempatan lagi untuk dirinya? Macro play lagi, dia Wah. pancing terus keluar dari zona aman Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi Super Ken 2 kali menyelamatkan teman-temannya dengan macro play, cut wave. Dan ditambah lagi sekarang malah Bigetron Alpha yang pegang kendali mapnya. Ya, meskipun mereka udah kehilangan 2 base turret sih, tapi ini dengan mereka men-take down karena Skylar juga akan jadi satu harga yang mahal. Apalagi untuk Eman sendiri, dia udah punya item yang cukup. Wah, ini kalau ngomongin soal item ya Nevin. Yep. Sebenarnya dengan Oracle, dia benar-benar punya shield yang akan melindungi dirinya. Dan Purify yang dari tadi nggak ke-trigger sama sekali. Yep. Dia benar-benar cuma trigger Purify ketika dia terkena efek Frozen. Dan itu yang akan menghentikan bagaimana Idok dengan power dari Auroranya. Buat sekarang, apalagi Moreno ya terutama. Karena dia udah punya Glowing One, dia adalah sosok yang bahkan nggak boleh tumbang. Dan Super Luke udah ter-trigger Purify. Dan kan ini flicker yang digunakan bahkan penalty zone. Wah, Terlalu banyak resource yang digunakan hanya untuk memancing satu ultimate dan juga battle spell dengan satu retribution dari Sutsujin. mahal ya. 2 menit lagi loh soalnya untuk spellnya juga, dan memang ini bakal jadi kontes di arah objektif lagi sih seharusnya untuk Lord selanjutnya. Mereka tetap berani tapi ya. Maju sampai ke area river, mereka nggak mau melepaskan river itu untuk tim manapun gitu, entah itu Ararki ataupun Bigetron Alpha, mereka melakukan hal yang sama. Tuh, dan ini dia untuk Lord yang akan langsung disambut juga. Tapi masalahnya masih tetap ada di Ki ya, dengan barrier-barriernya dia masih punya possibilities untuk melakukan reset. Dan sekarang mungkin juga dari Emannya nih yang udah mulai kerasa menyebalkan juga. Iya. Prof, menit berapa lagi Prof? Harusnya sih 22-28 ya. Langsung dihitung. Harusnya. Cuma seperti yang belum bilang ya tadi, Moreno? Buset itu. Ya, no flicker buat Moreno juga, tapi ini akan menjadi informasi yang mahal banget buat teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan Idok langsung mengganti dari segi pemilihan item ROM-nya, dia menuju ke Encourage untuk memberikan attack speed yang lebih pasti lagi kepada teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka mau grouping, mereka mau team fight, tapi sekarang lihat Super Ken. Apakah dia akan terdeteksi? Ada Rins yang masih dikejar-kejar, bahkan sekarang Idok. Tapi Frost Breeze-nya hampir saja di-fansor ke tempat yang lain. Ya, masih bisa selamat untuk sejauh ini, tapi sekarang Lordnya udah mulai dikejar lagi. Setengah darah dari Lord sudah mulai menghilang. Oke, dicepetin langsung begitu saja, dan Lordnya menjadi pilih dari Idok. Entah bagaimana caranya, damage yang pas. Dan sekarang mereka semua berhasil untuk bisa menghancurkan karena 2 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang Ki-nya tertinggal sendiri di bagian belakang. Ki akankah selamat dan tidak? Satu persatu pemain dari Bigetron Alpha menjadi korban, dan juga pergerakan satu playernya Eman tidak bisa selamat, dan game menjadi 1-1. Ini dia satu momen dari RRQ Hoshi membawa kita ke dalam game yang ketiga. Lagi-lagi tidak semudah itu untuk menurunkan tahta dari sang raja. Ini lagi-lagi ya, kita diberikan sebuah kejutan dengan power dari hero yang udah cukup lama hilang. Tiba-tiba dibawa kembali dengan RRQ Hoshi yang ternyata punya power spike itu dengan membawa 2 jangkar mereka, Idok dan juga Rins. Hero Mage, hero yang memiliki damage magical, hero yang bisa memberikan burst evac. Ya, Aurora di sisi roamer yang dibawakan, tapi dari seluruh efek utility, efek sisi yang dimiliki oleh seorang Idok, semuanya berhasil untuk menciptakan momentum. Berkali-kali digangguin dengan barrier, tapi itu nggak menutup mereka ya untuk terus berusaha. Dan akhirnya Super Ken, usahanya udah bagus banget, tapi maaf, ini bukan game untuk Bigetron Alpha. Ya, miscalculation yang